dia itu hamil dan dia keguguran. Ketika dia lihat perempuan ibu-ibu hamil di situ, itu dia tuh kayak seneng gitu. Mungkin dia emang dibuang di situ atau gimana, aku nggak tahu. Terus dia nunggu mamanya sampai akhirnya dia nggak ada, itu mamanya nggak balik. Udah itu. Aku lihat ada cewek gitu, dia duduk di atas lemari, duduk gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tuntung Direkam, masih bersama saya Wawa. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Mbak Rizky. Beliau kali ini akan bercerita tentang kepekaannya terhadap dunia tak kasat mata. Assalamualaikum Mbak Rizky. Ya, waalaikumsalam Mas Wawa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong Mbak Rizky, kesibukannya apa ya? Saya seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Timur. Oke. Kali ini mungkin ada pengalaman cerita apa yang bisa Mbak Rizky bagikan kepada kita? Ada pengalaman saya waktu pertama kali saya, ini yang paling berkesan bagi saya. Pertama kali saya tahu kalau saya bisa melihat dan saya bisa mendengar itu waktu saya kelas 6 SD. Waktu saya di dapur, di belakang rumah itu ada kebun, nggak dipakai waktu itu. Saya waktu malam itu masak mie. Nah, saya dengar seseorang manggil nama saya, padahal di belakang rumah itu udah tanah kosong, cuma ada gudang dulu itu gudang pabrik, aku nggak tahu itu bekas apa, sama sawah-sawah aja itu. Dia manggil nama di rumah saya, soalnya yang tahu nama itu cuma keluarga saya sama lingkungan sekitar saya. Otomatis kan saya langsung lihat ke belakang, kan ada celah kecil gitu, di tembok itu ada celah kecil kotak segini lah. Saya lihat, saya kan penasaran, namanya anak kecil kan ya. Yeah. Saya lihat itu nggak ada apa-apa sama sekali, bahkan di situ nggak ada penerangan sama sekali kan. Terus saya lanjutin buat masak saya. Habis itu dia 3 kali manggil saya nama saya gitu ya, otomatis saya tengok lagi. Terus saya tanya siapa gitu kan, soalnya di rumah itu posisi saya sendiri, kakak saya sekolah, ayah saya kerja, yang lain di rumah kakek kan, jadi saya sendiri waktu itu. Dia itu nggak mau nampakin bentuk dia, tapi saya benar-benar yakin itu suara manggil saya, itu benar-benar saya yakin karena udah 3 kali itu, tapi selangnya itu beberapa menit. Yang pertama saya tengok tadi, terus beberapa menit itu manggil lagi, tapi yang manggil yang kedua sama ketiga itu deketan. Iya. Nah, habis itu udah selesai kan, saya ya namanya anak kecil kan pasti takut ya. Udah itu selesai buat mie, saya itu langsung ke depan. Nah, pas malamnya itu waktu tidur tiba-tiba kan rumah saya dempetan sama keluarga yang lain, sama bule-bule saya. Oh, iya. Nah, di pojok rumah saya belakang, di dekat kamar saya itu, malam itu sekitar jam 12-an ya itu, kalau nggak salah, itu ada cewek nangis. Itu di hari yang sama ya, Mbak? Iya, di hari yang sama. Saya bener-bener dengar itu nangis, tapi ya saya masih ngantuk banget kan, Bule-bule saya tuh datang, mereka dengar.
dikira saya yang nangis, padahal saya nggak nangis, sama sekali nggak nangis. Terus saya dibangunin, kamu nangis nyapa, padahal saya tuh nggak nangis. Terus ketika saya bilang, aku nggak nangis, siapa tuh nangis, saya bilang gitu, dia berhenti. Jadi dia berhenti, terus dilihat kan, keluar sama bule, sama yang lain dibuat keluar, sampai pokok keliling rumah, itu udah nggak ada, sama sekali nggak ada. Pas itu paling kesan. Terus mulai dari situ saya kadang lihat sosok, tapi belum sampai berwujud, jadi cuma kayak gumpalan-gumpalan gitu toh. Tapi mulai bener-bener kayak bisa full, nggak full sih, kayak sebagian, tapi sekelebat-sekelebat gitu waktu kuliah di asrama itu. Tinggal di asrama. Mungkin ada pengalaman yang berkesan di asrama atau selama Anda kuliah, Mbak? Ada. Waktu itu di asrama saya, kamar saya kan kamar nomor 36. Yang kamar 37 itu kosong karena nggak tahu kenapa, emang itu dikosongkan. Dan seharusnya di kamar 36, 38, di antara kamar 36, 37, 38 itu harusnya benar-benar hati-hati. Bahkan kalau nggak boleh tidur sendirian di kamar itu. Kenapa itu, Marci? Karena di kamar 37 itu dulu ada historinya ya, mungkin mahasiswa yang itu udah dulu banget ya. Ini berdasarkan cerita dari kakak tingkat saya dan ibu asrama, itu ada yang pernah mengakhiri hidupnya di situ. Jadi kamar itu dikosongkan dan lampu tidak boleh dimatikan. Ada satu teman saya juga, dia yang bisa lihat, itu dia juga melihat di situ ada sosok perempuan. Tapi kalau yang di kamar saya kan nggak tahu kalau ternyata nggak boleh tidur di kamar saya sendirian, itu saya nggak tahu. Bahkan sampai masa pandemi ini pun saya baru tahu ketika saya mau pulang. Kalau saya itu bilang ke Bu Asrama, saya sering loh Bu tidur di kamar sendirian karena yang lain pulang kampung. Saya kan satu kamar 4 orang. Yang 3 pulang kampung, saya sendirian di kamar. Terus sama Bu Asramanya itu saya dimarahin, loh kenapa nggak nginep di kamarnya yang lain? Kamu tuh nggak boleh sendirian di kamar situ, takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah ternyata itu waktu teman-teman saya udah pulang kampung kan, besoknya masuk kuliah semua. Malam itu saya belum tidur sampai jam 2 malam kalau nggak salah, jam 2 malam. Yang lain udah tidur. Memang di situ ada sosok anak kecil perempuan suka lari-lari kalau malam kan. Di dalam kamar itu? Di lingkupan situ. Di lingkup situ. Karena kamar saya kan pojok sendiri. Dulu deket tempat sampah kan. Jadi ya agak lembab gitu, deket kamar mandi juga. Saya kan suka baca cerita-cerita kayak gitu kan, Wattpad, manga kayak gitu. Nah, pertama itu ada barang jatuh kan saya tidur di atas, kasurnya kan susun. Nah, saya tidur di atas. Nah, di samping kasur saya itu ada rak lemari besi. Di atas lemari itu sama sekali nggak ada barang, karena sama pihak asramanya itu nggak boleh ada barang di atas lemari. Dicantolin itu aja itu nggak boleh, harus rapi kan. Nah, itu ada barang jatuh. Itu bener-bener real, aku nggak bohong ya. Itu barang jatuh yang pertama, dak gitu. Saya lihat, wong di atas itu nggak ada apa-apa, kok ada yang jatuh. Saya pikir mungkin barang yang di atas meja jatuh ya. Tapi saya lihat tuh nggak ada apa-apa sama sekali gitu. Oke, beberapa menit kemudian gitu ada anak kecil, kan pintu itu kayak ada yang buka, klik gitu. Tapi nggak buka, mungkin di kucing ya, soalnya di asrama itu banyak kucing. Nah, saya pikir kucing nabrak pintu atau apa gitu. Dia tuh si anak kecil itu emang cewek. Seginilah mungkin ya rambutnya. Tapi mungkin dia sekitar umuran 5 sampai 6 tahun ya, mungkin 5 sampai 6 tahunan lah. Dia lari-lari gitu. Lari-lari di kolong-kolong meja. Dia tuh main di kolong meja gitu. Sampai di depan lemari baju.
biasanya lemari bajunya itu udah dikunci pun tetap buka gitu loh, buka sendiri. Nah habis itu dia udah keluar kan si anak kecil ini, aku lihat ada cewek gitu, dia duduk di atas lemari, duduk gini nih. Terus tapi aku nggak mau lihat sampai gini gitu, aku nggak mau lihat, aku diem sambil mainan HP gitu. Ya udahlah, mungkin kan emang udah jam segini waktunya dia mungkin main atau apa gitu ya. Sebenarnya 24 jam mah mereka ada, cuman kan yang lebih kayak kelihatan banget kan malam kan. Nah aku lanjutin main HP. Barang kedua itu benar-benar jatuh dan itu persis di atas kepala aku. Suaranya kan dari besi kan itu tempat tidurku, jadi daknya itu benar-benar kedengeran. Teman-temanku aku lihat tuh mereka juga nggak bergerak sama sekali pun, tidur kayak Nggak ada yang dengar? nggak ada, mereka kan tidur semuanya, nggak ada yang kakinya natap apa pinggiran kasur atau apa tuh, nggak ada sama sekali, nggak ada kan mereka. Terus aku lihat, aku cari kan masih, terus pas itu aku udah mulai pusing kan. Oh, berarti mungkin ini tanda aku disuruh istirahat, mungkin lo ya. Jadi ya udah pas itu aku langsung, ya namanya juga orang takut gimana, soalnya aku kan sendirian gitu loh, yang bangun kan sendirian. Jadi aku langsung matiin HP, udah langsung aku tidur. Kan aku kalau tidur itu suka sampai sini, aku tutup sampai kepala kan, jadi kayak orang mati gitu kan. Jadi aku pasti gitu. Paginya bangun gitu, terus aku ceritakan sama temanku. Ternyata temanku yang satunya juga itu sering denger kayak anak kecil lari di situ. Berarti emang penghuninya itu anak kecil itu, Mbak? Ya ada cewek sama anak kecil di situ. Emang kata yang suka bersih-bersih itu loh, yang bersih-bersih asrama itu emang di kamarku sama yang pokok lingkupnya kamar 36, 37, 38 itu memang di situ tempatnya. Mungkin Mbak Rizky punya cerita yang lain yang mungkin Mbak Rizky tidak bisa lupakan sampai sekarang. Ada, ini aku nggak tahu ya, kayak semakin lama itu semakin mereka itu bisa ngasih tahu gambaran gitu. Aku pertama kali waktu itu aku praktek di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Timur, di daerah rumahku asli. Itu ketika aku masuk ruangan buat orientasi pertama kali, aku lihat sosok perempuan itu di pojok atas rak filing lah mungkin ya, rak filing. Tapi dia cuma diem gitu kan. Ya udah, aku biasa aja kan. Emang kalau lihat kayak gitu tuh biasa aja. Berarti Mbak Rizky sering melihat sosok-sosok seperti itu? Ya, di jalan pun aku sering lihat, di pinggir jalan kayak gitu. Aku sering lihat. Kalau malam itu malah biasanya lebih kelihatan banget kan. Tapi aku diem aja. Iya. Karena kan pikirku ya namanya berdampingan ya. Jadi ya tak biarin aja gitu. Selagi kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu, oke, kita biasa aja gitu. Aku lihat dia itu udah sering setiap kali aku shift di situ, beliaunya ada. Nah, tapi ketika aku nganterin dokumen, kan aku pernah shift yang sore, shift kedua, habis maghrib itu aku nganterin dokumen ke ruang poli. Aku lihat dia itu duduk di, aku nggak tahu itu dia atau bukan, aku nggak tahu, tapi hampir mirip dia, kayak dia duduk di ruang tunggu pasien. Oh iya. Ya namanya aku juga masih takut ya, soalnya di situ bener-bener sepi kan. Jadi aku langsung lari balik ke ruangan aku. Nah, habis itu besok paginya aku shift pagi, aku diajak sama mas-masnya itu ke ruang filing, kayak gudangnya gitu loh, gudangnya. Nah, di dalam situ aku lihat dia sosok ini. Terus aku tanya kan, karena ya mungkin aku penasaran atau apa ya, aku tanya sama mas-masnya, dulu ini tuh ruangan apa sebelum jadi gudang. Katanya itu ruangan objin gitu kan, kayak poli kandungan gitu loh. Iya. Nah, ketika aku bilang terus setelah itu masnya cerita, habis cerita emang dia aku
balik ke ruangan, dia itu kayak ngasih gambaran ke aku kalau dia itu dulu ternyata dia itu perempuan sekitar usia 25, 27 mungkin ya. Dia itu hamil dan dia keguguran. Ketika dia lihat perempuan-perempuan, ibu-ibu hamil di situ, itu dia tuh kayak seneng gitu. Seneng, tapi dia itu juga sedih, nelongso gitu hatinya kan. Karena dia itu pernah guguran. Cuma sampai situ aku taunya. Terus aku pernah dipesenin sama bulikku yang juga bisa lihat gitu. Kalau lihat kayak gitu dan dia udah mau cerita, mungkin dia itu minta doa atau apa, aku selalu ngedoain. Pokoknya setiap habis aku lihat atau apa itu aku selalu ngedoain mereka. Entah itu sampai atau apa, intinya aku berdoa semoga mereka itu bisa berproses ke tempat yang lebih baik gitu. Maaf Mbak Rizky, si wanita itu emang berasal dari situ atau mungkin datang dari tempat lain? Bukan. Dia kayaknya karena mungkin dia bingung ya nyari-nyari tempat, terus akhirnya dia linggernya di situ, kayak dia menempatnya di situ karena mungkin banyak yang ibu hamil atau jadi dia itu ngelihatnya seneng gitu loh. Merasa cocok di situ. Ya, merasa cocok di situ mungkin. Mungkin selain itu ada cerita yang lain mengenai sosok-sosok yang ada di rumah sakit itu, Mbak Rizky? Ada. Saya lihatnya anak kecil, cowok. Dia itu kan di samping ruangan aku itu ada taman kecil sama kolam ikan. Yeah. Nah, di situ juga ada ruangan anak kecil kan, khusus anak-anak, ruang rawat inap khusus anak-anak. Aku lihat pertama kali dia itu main, aku nggak tahu dia itu main atau cuma berdiri di situ ya. Dia ada kolam, dia berdiri di pinggir kolam situ, di pinggir kolam. Dia pakai celana segini, bajunya segini, cowok kan. Terus aku nggak tahu kenapa rasanya tuh aku nangis, lihat dia itu aku nangis. Ya aku mencoba untuk bertanya kan, kamu kenapa, kamu kok di sini, aku kan tanya gitu. Dia bilangnya aku di sini main, aku di sini nunggu mama gitu, nunggu mama. Loh, mama kamu kemana? Pokoknya dia itu cerita, dia itu dulu diantar sama mamanya buat main, tapi setelah itu sama mamanya ditinggal ngapain nggak tahu ya. Mungkin dia emang dibuang di situ atau gimana, aku nggak tahu. Terus dia nunggu mamanya sampai akhirnya dia nggak ada, itu mamanya nggak balik. Udah itu mungkin cerita yang paling berkesan ya sama saya, yang bisa saya ceritakan sih masih itu sih. Maaf Mbak Rizky, untuk yang anak kecil itu tadi apa mungkin itu semacam las? Enggak, bukan. Dia itu emang udah anak-anak gitu loh. Usia 5 sampai 6 tahun ya mungkin ya. Dia masih kayak anak TK loh. Masih anak TK, kayak anak TK lah. Sekitar seusia itu. Dia bukan las atau apa, bukan. Emang dulunya dia dibuang di situ atau di tempat lain, terus di situ cocok dia pindah ke situ? Iya, kayak yang tadi itu loh. Dia cocok di situ. Mungkin dia juga di situ banyak anak kecil yang bisa, mungkin kan anak kecil kan biasanya bisa lihat kayak gitu kan. Kayak lebih peka kan anak kecil. Yeah. Jadi ada yang diajak main kayak gitu. Ada yang nemenin lah. Oh iya. Terus untuk saya mau bertanya nih Mbak Rizky. Untuk yang biasanya Mbak Rizky sering ketemu di jalan itu, apa itu nggak ngedistract Mbak Rizky? Atau nggak mengganggu perjalanan Mbak Rizky ketika berkendara? Kalau saya di jalan, itu saya bisa mungkin fokus di jalan. Saya pun kadang nggak berani lihat spion gitu. Pokoknya saya lurus ya lurus, belok ya belok. Jadi kalaupun ada di jalan, saya lurus aja, wes biasa gitu. Nggak mau aku sampai lihat detail gitu, aku nggak sampai apa ya. Takutnya itu ketika aku lihat detail, aku liatin aja, dia balik lihat ke aku takutnya mereka ikut aku pulang gitu loh. Sedangkan di rumahku ada adikku, aku takut nanti adikku tahu kan, soalnya dia kan juga bisa lihat itu kan. Jadi aku takutnya dia diganggu atau apa gitu, takutnya gitu. Jadi kalau di jalan pun
udah aku biarin aja, mungkin ya emang dia di situ gitu loh, emang dia tempatnya di situ, ya wes gitu. Mungkin pernah nggak Mbak Rizky untuk setelah ketemu sosok seperti itu terus ngikut sampai rumah sampai Ada, pernah itu ada pernah. Aku belum bisa untuk mengembalikan itu, aku belum bisa, tapi aku pernah tanya buleku itu, kamu doain ini, terus kamu bilang pelan-pelan ke dia, suruh dia pulang gitu. Soalnya aku selalu mikirnya gini, ketika dia ngikut aku, malamnya atau beberapa saat kemudian dia itu kayak ngasih gambaran aku cerita dia gitu loh. Jadi aku tuh tidur tapi kerasa bukan kayak tidur, jadi kayak ibarat aku tuh ada jadi dia. Nah, aku ketika dia bercerita, aku jadi dia, dikasih tahu lah cerita dia begini, aku tuh dulu gini gitu. Ketika aku udah capek, aku udah nggak mau lanjutin atau udah aku cukup sini aja taunya gitu, aku berusaha untuk balik kan, bangun. Aku itu terus berdoa, apapun itu tak doakan, pokoknya intinya tak lafalkan. Terus ketika aku bangun tidur, udah keringetan semuanya, itu udah pasti keringetan. Terus habis itu aku susah tidur lagi. itu sering terjadi ya Mbak Rizky? Sering, hampir setiap malam gitu. Tapi ya setelah kayak gitu, ya balik lagi, aku selalu mendoakan mereka biar mereka bisa, mungkin mereka seperti itu karena cuma ingin bercerita gitu atau minta doa atau gimana, aku nggak tahu, tapi aku selalu mendoakan mereka. Saya juga pernah di jalan itu ketemu satu sosok dan dia kayak langsung bercerita gitu, tapi saya nggak bisa detailnya di sini. Maaf Mbak Rizky, saya potong. Untuk teman-teman yang mau mendengarkan ceritanya Mbak Rizky selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Banyak pengalaman Mbak Rizky yang mau diceritakan. Terima kasih Mbak Rizky. Saya bercerita sudah meluangkan waktu untuk Ya, sama-sama. kami. Ya. Sampai di sini dulu ceritanya tentang Mbak Rizky, teman-teman. Bagi teman-teman yang punya cerita horor atau cerita mistis yang lain, bisa kalian kirim di DM Instagram @untungdirekam. Akhir kata saya Wawa. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau bisa tidur, kok ada suara. Pertama suaranya cuma suaranya nggak jelas, tapi ada suara deket banget di telinga. Tapi kok lama-lama semakin dekat dan jelas suaranya cuma bilang hahi huhe, tapi dengan suara yang serak. AIUIO gitu. Coba bisa bilang nih, Oh, gitu doang. Nah, tapi manggil itu terus, cuma gitu terus. Habis itu saya, ini apa? Kok lama-lama deket di muka lah ya ini. Oh, deket di muka. Ini juga deket Terlihat di muka. apa itu? Nggak, saya kondisi masih merem. Merem terus. Kok lama-lama deket, tapi kok gelap. Apa ini gelap? Kok rambut?